Jadi mereka meminta permohonan, ini adalah permohonan dari gugus tugas provinsi kepada Relawan Karang Taruna untuk membantu gugus tugas provinsi, kabupaten dan kota turun di berbagai divisi yang tergabung dalam unit. Satu unit tracing dan swab PCR, kemudian di unit pelayanan kesehatan, ketiga di unit edukasi sosialisasi, kemudian yang keempat unit pengawasan dan sterilisasi, yang kelima unit akomodasi dan logistik. Ini mereka butuh relawan Karang Taruna. Dan ini langsung dari gugus tugas provinsi ke Jawa Barat yang membutuhkan. Nah, dan itu kemari kita juga ingin melakukan koordinasi terkait dengan semua peran fungsi Karang Taruna, terutama di wilayah 4 ini kan Korwil 4 Karang Taruna nih. Ketua Karang Taruna Kabupaten Kota, pengurus provinsi, ketua Karang Taruna Kecamatan, ketua Karang Taruna Desa Kelurahan kita undang, bahkan pelaku UMKM, web kita undang karena kapasitasnya kita 500 untuk yang platform Zoom itu nanti sore jam 4. Nah, kita berharap melalui Karang Taruna ini pemberdayaan ekonomi terus berjalan gitu, sehingga kebutuhan kemarin kita sudah menyelenggarakan sampai 9 pertemuan untuk online training. Kalau pertemuan kemarin sesi ke-9 ini sampai 12 sesi. Sesi 9 kita kemarin membahas tentang kesehatan mental. Sesi sebelumnya kita membahas soal ketahanan pangan. Bagaimana misalnya bertani, berkebun di rumah, memanfaatkan lahan kosong dan sebagainya di masa pandemik ini supaya bisa lebih produktif, minimal untuk pemenuhan di rumah sendiri gitu. Apalagi kalau bisa sampai memenuhi kebutuhan yang lain. Sebelumnya kita juga di sesi training sebelumnya membahas soal bagaimana pengelolaan keuangan di masa. Banyak sesi sudah kita lalui sampai 9, nanti ada setiap Rabu dan Sabtu. Hari Sabtu besok kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan gizi di masa pandemi. Nanti itu sesi ke-10 sampai 12 sesi. Alhamdulillah pesertanya selalu banyak, sekitaran 50 orang. Untuk itu kami hadir di sini juga untuk menguatkan peran-peran itu pada Karang Taruna melalui teman-teman yang ada di kabupaten kota di wilayah koordinasi 3 ini. Kemudian juga kebetulan kami membawa oleh-oleh, ada jatah buat teman-teman Karang Taruna sebagai inventaris masing-masing, yaitu APD lengkap berikut alat semprot yang akan dibagikan nanti secara sekaligus kepada teman-teman baik Majalengka, Kuningan, Cirebon maupun Indramayu. Alhamdulillah karena kita sudah menunjukkan bukti di lapangan, bukti kita betul-betul menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID, kita dipercaya. Bahkan tidak ada organisasi lain yang mendapatkan semacam tanda kutip perintah langsung gubernur gitu, kecuali Karang Taruna untuk membantu penanganan di lapangan. Seperti dapur umum ini salah satu tim dapur umum yang membantu teman-teman PKK itu adalah Karang Taruna gitu. Nah, akhirnya kenapa kita dilibatkan? Padahal awalnya tidak. Yang diperintahkan oleh pemerintah itu Pak Gubernur merintahnya ke RT, ke RW untuk melakukan pendataan. Jadi pelaku utamanya RW, kemudian nge-link ke desa dan kelurahan. Alasannya kenapa Karang Taruna diminta membantu untuk melakukan verifikasi dan validasi data? Karena banyak RW yang dianggap juga masih gagap teknologi gitu ya. Kemudian RW itu cuma sendiri, tapi sampai tingkat RT anak muda yang menguasai teknologi digital segala macam kan ya Karang Taruna gitu. Dan itu Karang Taruna diminta untuk membantu melakukan verifikasi dan validasi data. Masalah ini ada data DTKS, ada non DTKS. Dan yang DTKS itu kan cuman yang 2 pintu kalau nggak salah, yang PKH sama sembako. PSPS. Kartu PKH, kartu sembako kan. PSPS. Ya. Itu yang lainnya adalah non DTKS. Nah, yang pusing ini yang non DTKS, bahkan yang DTKS sendiri masih dapat bantuan yang dari non DTKS, bantuan sosial provinsi, bantuan BST dan lain sebagainya. Nah, ada yang bantuannya ditolak, ada yang ngajuin misalnya 300 cuma dapat 25, akhirnya ditolak segala macam. Keruwetan ini terjadi karena memang basis data DTKS itu diambil hampir 7 tahun lebih, dari tahun 2013, bahkan ada yang dari tahun 2011. Jadi belum update. Yang meninggal masih ada, kemudian yang sudah pindah masih ada tercatat di situ. Banyaklah masalah di situ kan. Nah, akhirnya dengan PT Pos ini yang minggu lalu baru kita tekan MOU-nya.
nanti PKS-nya dibuat di tingkat kabupaten kota masing-masing. Cirebon nih nanti PKS-nya pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon bersama kepala PT Pos Kabupaten Cirebon, Pak Tarman, itu nanti ada PKS, perjanjian kerjasama. Karena MOU itu cuma payung di tingkat provinsi, nanti turunannya penjabarannya adalah perjanjian kerjasama. Di situ baru diatur sampai detail seperti apa. Proyeksinya kerjasama dengan PT Pos itu adalah bukan sekedar nganterin bantuan, distribusi bantuan, tapi kita mencoba untuk mendata ulang. Gitu misalnya ketemu, kita nyalin bantuan, ketemu, oh orang ini ternyata sudah pindah, masukkan buat kita kan, oh nggak ada, oh orang ini sudah meninggal, masukkan lagi buat kita segala macam. Nah, itu jadi kita mencoba merubah bagaimana mindset, bagaimana pola pendataan. Dan akan disampaikan ke teman-teman pengurus di tingkat kabupaten kota di 5 kabupaten kota yang ada di Cirebon ini. Hari ini kita akan sampaikan dalam rangka tadi pencegahan penanganan pandemi COVID-19 di Cirebon khususnya. Jadi dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan COVID ini anak Karang Taruna selalu terjun ya Pak? Ya tadi kita masuk di dalam gugus tugas ya, salah satu gugus tugas kita teman-teman Karang Taruna di desa ya, terutama yang desa itu bagian dari solusi ya, bagian dari solusi bagaimana dengan wabah pandemi ini kita hadir karena sesungguhnya Karang Taruna itu kan sebagai relawan sosial ikut dalam sosialisasi, kemudian sosialis pencegahan, bahkan melakukan pencegahan misalnya dengan penyemprotan gitu ya, kemudian sosialisasi dan termasuk membantu pemerintah ya dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Langkah selanjutnya apa yang kira-kira bakal direncanakan? Apakah ada inovasi baru atau gimana? Ya, salah satunya yang tadi yang disampaikan oleh abang kita ya, Pak Satria, bahwa ada sesi pelatihan gitu ya, kemudian mereka teman-teman di bawah ini nanti dikoordinasikan oleh pengurus kabupaten kotanya untuk bergerak ya bersama-sama dengan pengurus di tingkat paling bawah kecamatan, pengurus Karang Taruna kecamatan dan pengurus Karang Taruna di desa maupun di kelurahan dalam penanganan baik akan memulai kita pasca pandemi ya, akan new normal atau yang sekarang kita sedang melakukannya gitu dalam rangka pencegahan. Harapannya apa Pak? Ya harapannya Karang Taruna, semua warga Karang Taruna ya yang usia 13 sampai 45 tahun ini terutama pengurus ya untuk selalu bersama-sama pemerintah desa dengan stakeholder yang lainnya dalam rangka pencegahan, kemudian dalam rangka penguatan, pemberdayaan gitu ya pasca pandemi ini.